Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 izin mempresentasikan hasil diskusi kami tentang kajian komprehensif implementasi konseptual framework PSAK 201 dan PSAK 207 di PT Energi Persada Tbk yang beranggotakan Medrin Krisna Roya, Vina Rahmadani, Dia Ayu Sukma Putri, dan Khairunisa. Sebelum masuk ke materi, saya akan membacakan sedikit tentang profil perusahaan. Nama perusahaannya adalah PT Energi Mega Persada Tbk, bidang usaha eksplorasi dan eksploitasi minyak dan gas bumi, produk minyak dan gas bumi, tanggal pendirian 16 Oktober 2001, kantor pusatnya berada pada Bakery Tower, lantai 32, Rasuna Epicentrum, Jalan HR Rasuna Said, Jakarta Selatan, DKI Jakarta, 12940. AMP memiliki bisnis utama dalam eksplorasi dan produksi minyak serta gas bumi melalui anak perusahaan yang memiliki kontrak kerjasama atau KOS dengan pemerintah Indonesia. Jawa Timur di Blok Kangean, Sumatera, Blok Malaka Strait, Blok Bentu, Blok Korinci Baru, Blok Tonga, Blok Gebang, Blok B, Blok Sot CPP, dan Blok Biren Sigli. Sulawesi Selatan pada Blok Sengkang dan Mozambik Blok Buzi. Lalu yang selanjutnya yaitu overview kinerja keuangan perusahaan. Laporan posisi keuangan konsolidasian. Total asetnya pada tanggal 31 Desember 2023 yaitu sebesar 1.368,76 juta US dollar, naik 14,60% dari 2022. Peningkatan didorong oleh naiknya aset lancar 242,37 juta US dollar, naik sebesar 34,66%, dan aset tidak lancar sebesar 1.126,38 juta US dollar, naik sebesar 11,05%. Sumber kenaikannya peningkatan kas dari laba neto dan pinjaman untuk investasi migas dan eksplorasi. Lalu ada total liabilitas, yaitu naik sebesar 784 juta US dollar, naik sekitar 15,34%. Liabilitas jangka pendek sebesar 363 juta US dollar, naik sekitar 7,67%. Lalu liabilitas jangka panjang sebesar 420 juta US dollar, naik sekitar 22,93%. Kenaikan disebabkan oleh pembiayaan investasi sektor migas. Total ekuitas sebesar 585 juta US dollar, naik 15% dari 515 juta US dollar, didukung oleh laba bersih 2023 sebesar 68,4 juta US dollar. Defisit menurun menjadi 450,8 juta US dollar. Yang selanjutnya yaitu laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain. Penjualan neto tahun 2023 sebesar 421 juta US dollar, turun ke 6,90% dari 452 juta US dollar pada tahun 2022. Penurunannya disebabkan oleh berkurangnya produksi gas anak perusahaan. Beban pokok penjualan naik tipis sekitar 2,38%, jadi 275 juta US dollar dari 268 juta US dollar pada tahun 2022. Kenaikannya disebabkan peningkatan penyusutan, depresi, dan amortisasi aset hak guna, terkait penambahan aset hak guna dari kontrak sewa mesin dan peralatan. Laba neto naik 2,16% menjadi 68 juta US dollar dari 67 juta US dollar pada tahun 2022. Peningkatan disebabkan penurunan beban pajak, penghasilan, akibat penurunan laba kotor. Lalu yang selanjutnya itu laporan arus kas. Kenaikan kas dan setara kas. IMP mencatat kenaikan bersih kas dan setara kas sebesar 82 juta US dollar pada tahun 2023, naik 78,10% dibandingkan 46 juta US dollar pada tahun 2022, didorong oleh penerimaan pinjaman jangka pendek, jangka panjang, dan musyawarah kas sebesar 78,6 juta US dollar. Arus kas operasi. Arus kas bersih dari aktivitas operasi 160,3 juta US dollar, naik 1,57% dari 158 juta US dollar pada tahun 2022. Kenaikannya disebabkan penurunan pembayaran ke pemasok dan kontraktor. Penerimaan kas dari pelanggan turun dari 456 juta US dollar 2022 menjadi 397 juta US dollar pada tahun 2023. Arus kas investasi. Arus kas bersih untuk investasi meningkat jadi 129 juta US dollar, naik sekitar 93,4% dari 67 juta US dollar, disebabkan perolehan aset eksplorasi dan evaluasi yang lebih tinggi. Penurunan penerimaan dari piutang berelasi, IMP dan anak usaha alokasikan sekitar 32,9 juta untuk tingkatkan cadangan terbukti migas. Arus kas pendanaan. Arus kas bersih dari aktivitas pendanaan negatif sebesar 78 juta US dollar, turun sekitar 106,30% dibandingkan tahun sebelumnya, meski ada penerimaan pinjaman signifikan sepanjang 2023. Lalu selanjutnya yaitu laporan perubahan ekuitas. Struktur modal PT Energi Mega Persada Tbk dan entitas anak tetap stabil selama 2022 sampai 2023. Dengan modal saham dan tambahan modal debitor tidak berubah. Defisit perusahaan berhasil ditekan dari 585,98 juta US dollar menjadi 450,79 juta US dollar, terutama karena kontribusi laba bersih tahun berjalan. Laba neto meningkat dari 66,75 juta US dollar pada tahun 2022 menjadi 68,44 juta US dollar pada tahun 2023. Penyesuaian atas liabilitas imbalan kerja juga turut berdampak positif pada ekuitas. Ekuitas yang didistribusikan kepada pemilik entitas induk mengalami kenaikan signifikan dari 448,96 juta US dollar menjadi 585,11 juta US dollar. Secara keseluruhan, perusahaan menunjukkan peningkatan kinerja keuangan dan efisiensi pengelolaan ekuitas sepanjang tahun 2023. Lalu yang selanjutnya yaitu rasio keuangan. Profitabilitas
Kinerja perusahaan cukup solid meski ROA dan ROE sedikit menurun di 2023. Margin laba terhadap penjualan meningkat tiap tahun. Ini menunjukkan efisiensi operasional tetap terjaga. Likuiditas, rasio lancar meningkat tapi masih di bawah angka ideal 1 kali, yang berarti kewajiban jangka pendek masih lebih tinggi daripada as lancar. Solvabilitas, struktur utang stabil dengan rasio liabilitas terhadap ekuitas dan aset tidak banyak berubah. Namun tetap menunjukkan tingkat leverage yang tinggi. Pembiayaan, perusahaan mampu membayar bunga dengan EBIT interest coverage 11,8 kali, tapi rasio loan to EBITDA naik 2 kali lipat. Artinya pinjaman bertambah relatif terhadap kapasitas laba. Baik, selanjutnya adalah analisis implementasi konseptual framework pada PT Energi Mega Persada Tbk. Jadi tujuan konseptualnya adalah untuk memastikan standar yang berguna dan saling berkaitan. Standar sebaiknya dibentuk berdasarkan kerangka konsep dan tujuan yang jelas. Lalu ruang lingkupnya ada tujuan kerangka konseptual, karakteristik kualitatif informasi, dan pengakuan dan pengukuran pada konsep pengungkapan. Jadi tingkat pertama yaitu tujuan dasar. Menurut Kieso 2024, tujuan dari pelaporan keuangan umum adalah untuk menyajikan informasi keuangan mengenai entitas pelaporan yang dapat membantu pihak-pihak seperti investor, pemberian pinjaman, dan kreditor lainnya, baik yang secara saat ini maupun potensial dalam mengambil keputusan ekonomi yang berkaitan dengan penyediaan dana kepada entitas tersebut. Lanjut tingkat 2 konsep dasar. Pertama, kualitas dasar, relevansi, yaitu informasi akuntansi dikatakan relevan apabila memiliki kemampuan untuk mengaruhi keputusan ekonomi pengguna. Komponen kualitas dasarnya yaitu nilai prediktif, nilai konfirmasi, dan materialitas. Lalu, kualitas dasar penyajian jujur. Penyajian jujur berarti angka-angka tersebut benar-benar ada atau terjadi, tidak boleh dibuat-buat. Komponen kualitas dasarnya yaitu kelengkapan, netralitas, dan bebas dari kesalahan. Dan peningkatan kualitasnya yaitu dapat dibandingkan, dapat diverifikasi tepat waktu, dan dapat dipahami. Tingkat kedua, konsep dasar unsur-unsur laporan keuangan. Unsur yang berkaitan dengan pengukuran posisi keuangan ada aset, liabilitas, dan ekuitas. Dan unsur yang berkaitan dengan kinerja keuangan ada penghasilan dan beban. Tingkat ketiga, pengakuan, pengukuran, dan konsep pengungkapan. Terdapat 5 asumsi dasar yang menjadi fondasi bagi penyusunan laporan keuangan. Yaitu pertama ada asumsi entitas ekonomi. Menyatakan bahwa aktivitas perusahaan dipisahkan secara tegas dari aktivitas pemiliknya maupun entitas bisnis lainnya. Lalu yang kedua ada asumsi kelangsungan usaha. Mengasumsikan bahwa perusahaan akan terus beroperasi di masa mendatang dan tidak memiliki niat atau keharusan untuk menghentikan usahanya dalam waktu dekat. Yang tiga, asumsi unit moneter. Menganggap bahwa seluruh transaksi ekonomi dinyatakan dalam satuan mata uang tertentu yang stabil. Dan yang keempat, asumsi perioditas. Menyiratkan bahwa aktivitas ekonomi perusahaan dapat dibagi ke dalam periode-periode waktu tertentu seperti bulanan, triwulan, tahunan guna tujuan pelaporan. Dan yang terakhir, basis akrual. Mengharuskan pencatatan transaksi keuangan pada setiap peristiwa ekonomi yang terjadi, bukan saat kas diterima atau dibayarkan, sehingga memberikan gambaran yang lebih akurat tentang kondisi keuangan perusahaan. Lanjut, prinsip dasar akuntansi. Yang pertama ada pengukuran. Dalam akuntansi terdapat 2 pendekatan utama dalam mengukur aset dan kewajiban, yaitu biaya historis dan nilai wajar. Prinsip pengakuan pendapatan. Pendapatan diakui ketika kemungkinan besar manfaat ekonomi akan diterima dalam jumlah dapat diukur secara andal. Yang kedua, prinsip pengakuan beban. Beban dicatat pada saat terjadinya konsumsi manfaat ekonomi untuk menghasilkan pendapatan, bukan saat kas dibayarkan. Prinsip pengungkapan penuh. Semua informasi yang relevan dan material harus disajikan secara lengkap dalam laporan keuangan, baik laporan utama, catatan, maupun informasi tambahan. Dan kendalanya ada faktor utama yang membatasi pelaporan adalah pertimbangan biaya. Implementasi konseptual framework. Asumsi dasar akuntansi ada entitas ekonomi, kelangsungan usaha, unit moneter, periodisitas, dan basis aktual penuh. Pengakuan pendapatan terdapat mengacu pada PSAK 72, yaitu tentang pendapatan diakui saat kewajiban pelaksanaan terpenuhi, dan metode treatment untuk sektor migas. Lalu pendapatan jasa diakui profesional sesuai periode jasa, uang muka pelanggan diakui sebagai liabilitas hingga jasa selesai. Lalu pengakuan beban terdapat berdasarkan prinsip matching, termasuk beban pokok penjualan, depresiasi, dan imbalan kerja jangka panjang sesuai PSAK 24 dan PP 35 2021. Lalu pengukuran. Gunakan kombinasi biaya historis dan nilai wajar. Instrumen keuangan utama diukur dengan biaya perolehan diamortisasi. Dan lanjut ada aset migas diamortisasi dengan metode unit of production. Lalu pengungkapan. Sesuai PSAK nomor 1, yaitu hanya kebijakan akuntansi material yang diungkap. Dan transparansi dalam asumsi utama seperti tingkat diskonto dan proyeksi gaji dan cadangan migas. Selanjutnya ada analisis implementasi PSAK 201 pada PT Energi Mega Persada Tbk. Tujuan PSAK 201 dibuat untuk memberikan pedoman dalam menyusun laporan keuangan umum yang bisa dibandingkan dengan laporan periode sebelumnya atau laporan milik perusahaan lain. Ruang lingkupnya PSAK 201 berlaku untuk semua perusahaan yang menyusun laporan keuangan sesuai standar akuntansi Indonesia, kecuali perusahaan berbasis syariah. Berlaku untuk laporan gabungan atau konsolidasi dan laporan perusahaan sendiri. Tidak digunakan untuk laporan keuangan ringkas. Beberapa istilah dapat disesuaikan jika digunakan oleh koperasi atau organisasi non-laba. Yang pertama ada pengakuan. PSAK 201 mengatur bahwa suatu pos diakui dalam laporan keuangan jika memenuhi 2 kriteria sesuai definisi dalam kerangka konseptual dan memberikan manfaat ekonomi yang dapat diukur dengan andal. Laporan keuangan disusun berdasarkan dasar akrual. Implementasinya, basis akrual mengakui transaksi saat terjadi bukan saat kas berpindah. Aset dan liabilitas diakui saat timbul hak atau kewajiban kontraktual. Pendapatan dicatat saat pengendalian berpindah ke pelanggan. Sedangkan beban diakui saat terjadi termasuk penyusutan dan imbalan kerja. Lalu masuk ke dalam pengukuran. PSAK 201 tidak secara eksplisit mengatur tentang pengukuran, namun ada dasar-dasar pengukuran yang digunakan mencakup biaya historis,
garis, nilai wajar, biaya gini, dan nilai realisasi neto. PSAK ini juga mengatur bahwa subtotal dalam laporan harus berasal dari jumlah yang diakui dan diukur sesuai PSAK. Implementasinya, biaya historis sebagai basis utama mereka, seperti aset tetap, aset eksplorasi, aset keuangan itu dicatat berdasarkan harga perolehan dikurangi penyusutan atau penurunan nilai. Nilai realisasi neto juga diterapkan untuk persediaan, dan penerapan nilai wajar dan biaya gini tidak digunakan secara umum. Selanjutnya, pelaporan. Laporan posisi keuangan. Laporan posisi keuangan mencakup aset, liabilitas, dan ekuitas dipisah antara lancar dan tidak lancar kecuali lebih relevan disajikan berdasarkan likuiditas aset lancar dan liabilitas jangka pendek berjangka kurang dari 12 bulan. Sisanya diklasifikasikan jangka panjang. Implementasinya, perusahaan telah mengklasifikasikan dan menyajikan aset, liabilitas, dan ekuitas secara tepat mencakup aset tetap, aset keuangan, aset tak berwujud, kas dan setara kas, utang usaha, pajak ini, dan tangguhan serta kepentingan dan pengendali dan modal saham secara jelas dalam laporan posisi keuangan. Laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif. Laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif mencakup pendapatan beban serta pos yang dapat atau tidak dapat direklasifikasi dan dialokasikan ke pemilik induk dan non pengendali. Implementasinya, laporan laba rugi disajikan terpisah namun terintegrasi dalam dengan penghasilan komprehensif mencakup laba bersih, total komprehensif, dan atribusinya, serta pengukuran kembali liabilitas imbalan kerja dan pajaknya sesuai PSAK 201. Selanjutnya, laporan perubahan ekuitas. Laporan perubahan ekuitas menyajikan penghasilan komprehensif, dampak kebijakan atau kesalahan, serta rekonsiliasi ekuitas termasuk laba rugi transaksi pemilik dan dividen per saham. Penyajian laporan perubahan ekuitas dilakukan secara benar dan sesuai standar. Total penghasilan komprehensif tahun berjalan terdiri dari laba bersih dan rugi komprehensif lain, atribut penghasilan komprehensif, pemilik entitas induk, dan kepentingan non pengendali. Laporan arus kas. Laporan arus kas mengatur persyaratan penyajian dan pengungkapan informasi arus kas. Catatan atas laporan keuangan. CALK merupakan bagian penting dari laporan keuangan yang menjelaskan dasar penyusunan kebijakan akuntansi yang digunakan. Tujuannya adalah untuk meningkatkan transparansi, keterbandingan, dan pemahaman pengguna terhadap kondisi keuangan entitas. Implementasinya, catatan atas laporan keuangan telah disajikan sebagai bagian dari laporan keuangan perusahaan. Catatan ini memberikan informasi tambahan terkait kebijakan akuntansi dan rincian penting lainnya. Pengungkapan kebijakan akuntansi. Entitas harus mengungkapkan pertimbangan signifikan dalam penerapan kebijakan akuntansi yang berdampak besar pada laporan keuangan. Implementasinya, PT Energi Mega Persada telah mengungkapkan pertimbangan signifikan dalam kebijakan akuntansi melalui catatan atas laporan keuangan pada bagian estimasi dan pertimbangan akuntansi yang penting. Pengungkapan asumsi dan ketidakpastian estimasi. Entitas harus mengungkapkan asumsi dan ketidakpastian estimasi yang bisa menyebabkan perubahan besar pada aset dan liabilitas di periode berikutnya. Implementasinya, PT Energi Mega Persada Tbk mengungkapkan asumsi dan estimasi signifikan secara memadai. Pengungkapan pengelolaan modal. Entitas mengungkapkan informasi yang memungkinkan pengguna laporan keuangan untuk mengevaluasi tujuan, kebijakan, dan proses entitas dalam mengelola modal. Implementasinya, perusahaan telah mengungkapkan informasi mengenai tujuan, kebijakan, proses dalam mengelola modalnya. Pengungkapan dividen. Entitas harus mengungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan dividen yang diusulkan atau diumumkan sebelum laporan keuangan diterbitkan tetapi belum diakui sebagai distribusi, termasuk dividen per saham, dividen preferen kumulatif yang belum diakui. Implementasinya, dalam 4 tahun terakhir perseroan tidak melakukan pembagian dividen karena perseroan masih mengalami saldo defisit. Pengungkapan identitas perusahaan. Pengungkapan identitas perusahaan. Entitas harus mengungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan domisili dan bentuk hukum perusahaan termasuk negara pendirian dan alamat kantor pusat. Deskripsi usaha mencakup jenis operasi dan aktivitas utama, nama entitas induk dan induk terakhir dalam kelompok usaha, umur entitas jika perusahaan memiliki umur operasional terbatas. Implementasinya, domisili dan bentuk hukum perusahaan ada, alamat kantor dan perusahaan jelas dicantumkan di laporan ada, aktivitas utama perusahaan dijelaskan dalam laporan ada, nama entitas induk dan induk terakhir ada, dan umur entitas juga ada. Baik, sekarang saya akan menjelaskan mengenai analisis implementasi PSAK 207 pada PT Energi Mega Persada Tbk. Jadi, tujuan dari PSAK 207 adalah untuk memberikan pedoman dalam penyajian laporan arus kas, yang bertujuan menyajikan informasi tentang perubahan historis kas dan setara kas suatu entitas. Ruang lingkup PSAK 207 itu mewajibkan setiap entitas menyusun laporan arus kas sebagai bagian dari laporan keuangan periodik. Informasi arus kas penting bagi pengguna laporan keuangan untuk menilai sumber dan penggunaan kas serta setara kas, kemampuan entitas dalam memenuhi kewajiban, membayar dividen, dan mendanai operasional. Lalu kita masuk ke dalam pengakuan yang diatur oleh PSAK 207. Pertama, pengakuan arus kas dari aktivitas operasi. Elemen-elemen yang diakui yaitu ada penerimaan kas dari pelanggan atau penjualan barang atau jasa, penerimaan lain seperti royalti, fee, komisi, dan pendapatan operasional lainnya, pengeluaran kas untuk membayar pemasok, gaji karyawan, pajak penghasilan, juga arus kas dari kontrak untuk diperdagangkan atau diperjualbelikan.
Implementasinya dalam laporan arus kas ada elemen-elemen seperti penerimaan kas dari pelanggan, pengeluaran operasional seperti pembayaran ke pemasok, kontraktor, dan karyawan, pembayaran pajak penghasilan dan dividen, dan pembayaran beban keuangan. Lalu yang kedua ada pengakuan arus kas dari aktivitas investasi. Elemen-elemen yang diakui ada arus kas keluar untuk pembelian aset tetap, aset tak berwujud, dan aset jangka panjang lainnya. Lalu ada arus kas masuk dari penjualan aset tetap, aset tak berwujud, atau bentuk investasi lain. Lalu ada pemberian atau penerimaan pinjaman, dan terakhir kas terkait kontrak derivatif. Implementasinya dalam laporan arus kas ada elemen seperti pengeluaran untuk eksplorasi dan evaluasi, pengeluaran untuk akuisisi aset minyak dan gas bumi, dan pembayaran uang muka proyek. Lalu yang ketiga ada pengakuan arus kas dari aktivitas pendanaan. Elemen-elemen yang diakui yaitu penerimaan kas dari penerbitan saham, pengeluaran kas untuk pembayaran dividen, pelunasan pinjaman, dan pembelian atau penebusan saham sendiri. Implementasinya dalam laporan arus kas yaitu adanya pinjaman jangka pendek, pinjaman jangka panjang, menerima pendanaan dari pembiayaan musyarakah, dan pembayaran liabilitas sewa, juga kenaikan kas yang dibatasi penggunaannya. Lalu ada pengukuran. PSAK 207 tidak mengatur secara eksplisit mengenai pengukuran, namun ada prinsip-prinsip yang diatur dalam pengukuran PSAK 207. Pertama, pengukuran kas dan setara kas. Kas itu diukur berdasarkan jumlah nominalnya. Setara kas mencakup investasi jangka pendek yang sangat likuid, mudah dikonversi menjadi kas, dan memiliki risiko perubahan nilai yang tidak signifikan. Umumnya, investasi yang memenuhi kriteria sebagai setara kas itu memiliki jatuh tempo 3 bulan atau kurang sejak tanggal perolehannya. Implementasinya dalam laporan arus kas itu diukur berdasarkan jumlah nominalnya, sebagaimana diatur dalam PSAK 2. Kas per 31 Desember 2023 tercatat sebesar 82,44 juta yang diklasifikasikan sebagai kas dan setara kas. Lalu ada pengukuran arus kas dari aktivitas operasi. Ini digunakan melalui dua metode, yaitu metode langsung dan tidak langsung. Laporan arus kas perusahaan ini menggunakan metode langsung. Lalu yang ketiga, pengukuran arus kas dari aktivitas investasi. Diukur berdasarkan kas aktual yang keluar atau masuk. Nah, implementasinya dalam laporan keuangan arus kas untuk aktivitas investasi pada 2023 mencatat kenaikan dari tahun 2022. Peningkatan ini berasal dari perolehan aset migas, perolehan aset eksplorasi dan evaluasi, pembelian aset tetap, akuisisi entitas anak, dan lainnya. Lalu ada pengukuran arus kas dari aktivitas pendanaan. Ini diukur berdasarkan kas nyata yang diterima dan dibayarkan terkait pendanaan. Nah, implementasinya dalam laporan arus kas itu telah diukur berdasarkan kas aktual. IMP mencatat penerimaan dari pinjaman jangka pendek, pinjaman jangka panjang, musyarakah, dan melaporkan arus kas bersih dari aktivitas pendanaan. Itu juga diuraikan secara rinci dalam CLK dan disertai rekonsiliasi liabilitas pendanaan. Lalu masuk ke dalam pelaporan yang diatur oleh PSK 207. Pertama, pelaporan arus kas dari aktivitas operasi. Menggunakan dua metode pelaporan, yaitu metode langsung dan tidak langsung. Laporan arus kas perusahaan ini menggunakan metode langsung dalam pelaporan arus kasnya. Lalu pelaporan arus kas dari aktivitas investasi dan pendanaan. Itu dilakukan secara terpisah kelompok utama penerimaan kas bruto dan pembayaran kas bruto yang timbul dari aktivitas investasi dan pendanaan. Dalam laporan arus kas IMP, mereka menyajikan seluruh penerimaan dan pembayaran secara bruto, baik untuk aktivitas pendanaan dan aktivitas investasi. Lalu laporan arus kas atas dasar arus kas neto. Arus kas yang timbul dari aktivitas operasi investasi pendanaan dapat dilaporkan atas dasar arus kas neto jika penerimaan dan pembayaran kas untuk kepentingan pelanggan, jika arus kas tersebut lebih mencerminkan aktivitas pelanggan daripada aktivitas entitas, dan penerimaan dan pembayaran kas untuk pos-pos dengan perputaran cepat, jumlah yang besar, dan jangka waktu singkat. Dalam laporan arus kas perusahaan ini tidak ditemukan adanya pelaporan neto. Mereka melakukannya secara bruto. Lalu masuk ke dalam pengungkapan yang diatur oleh PSAK 207. Pertama, bunga dan dividen. Arus kas dari bunga dan dividen yang diterima dan dibayarkan, masing-masing itu diungkapkan secara terpisah, dan masing-masing diklasifikasikan secara konsisten antar periode. Nah, implementasinya, perusahaan telah mengungkapkan bunga diterima dan beban bunga secara terpisah dalam laporan arus kas, dan keduanya itu diklasifikasikan dalam aktivitas operasi, dilakukan secara konsisten antar periode. Lalu, pajak penghasilan. Arus kas yang timbul dari pajak penghasilan diungkapkan secara terpisah dan diklasifikasikan sebagai arus kas dari aktivitas operasi. Nah, dalam implementasi dalam laporan arus kas, perusahaan telah mengklasifikasikannya secara konsisten antar periode dalam aktivitas operasi. Lalu yang ketiga, ada perolehan atau kehilangan pengendalian atas entitas anak atau bisnis lain. Nah, jika entitas mengalami perolehan atau kehilangan, maka jumlah imbalan yang dibayarkan atau diterima, bagian dari imbalan yang berupa kas dan setara kas dan setara kas dalam entitas anak yang diperoleh atau hilang, aset dan liabilitas lain kas yang diperoleh atau dilepaskan itu harus diungkapkan. Contohnya seperti PT Sulawesi Rega 1. Imbalan yang dibayar sudah disebutkan nominalnya, biaya transaksi juga, aset bersih yang diperoleh juga sudah diungkapkan. Namun laporan ini belum menyebutkan secara eksplisit jumlah kas dan setara kasnya. Lalu ada transaksi non-kas. Transaksi investasi dan pendanaan yang tidak mensyaratkan penggunaan kas atau setara kas itu dikeluarkan dari laporan arus kas dan dicatat dalam bagian lain dalam laporan keuangan. Nah, implementasinya itu dapat dilihat dalam CLK catatan 47 dalam laporan keuangan perusahaan. Itu disajikan secara rinci berbagai aktivitas non-kas. Terus juga semua aktivitas tersebut tidak dicatat dalam laporan arus kas, tapi diungkapkan di bagian lain. Lalu ada perubahan pada liabilitas dari aktivitas pendanaan. Entitas menyediakan pengungkapan yang memungkinkan pengguna laporan keuangan untuk mengevaluasi
mengevaluasi perubahan pada liabilitas yang timbul dari aktivitas pendanaan, termasuk perubahan yang timbul dari arus kas maupun perubahan non-kas. Implementasinya, PT Energi Persada ini telah mengimplementasikannya dengan baik. Itu kita bisa lihat dalam catatan 47 CLK, di mana itu mencakup arus kas neto, beban bunga pada liabilitas sewa, dan lain-lainnya. Itu disampaikan pula aktivitas non-kas, seperti penambahan aset hak guna, dan lain-lain. Penyajian ini mencerminkan transparansi dan kepatuhan terhadap standar akuntansi. Lalu ada komponen kas dan setara kas. Entitas mengungkapkan komponen kas dan setara kas, serta menyajikan rekonsiliasi jumlah tersebut dalam laporan arus kas dengan pos yang sama yang dilaporkan dalam laporan posisi keuangan. Nah, implementasinya, mereka telah mengungkapkan komponen kas dan setara kas secara rinci dalam catatan 6 di CLK. Jumlah kas dan setara kasnya ini disajikan konsisten dengan yang ada di laporan posisi keuangan. Lalu terakhir, ada pengungkapan saldo kas yang tidak dapat digunakan. Entitas mengungkapkan jumlah saldo kas dan setara kas yang signifikan yang tidak dapat digunakan oleh kelompok usaha beserta komentar manajemennya. Nah, dalam catatan 12, saldo kas yang ditempatkan pada beberapa bank merupakan kas yang dibatasi penggunaannya. Pertama, untuk dana di Bank BNI dan BRI, untuk kewajiban restorasi area pasca operasi minyak dan gas, terus dana di DUC Bank Singapura, itu terkait fasilitas pinjaman IMP Bentu, terus ada juga dana di BRI sebagai bank garansi untuk komitmen eksplorasi IMP ke bank. Jumlah kas yang dibatasi penggunaannya per 31 Desember 2023 ada 67.141.666. Jadi, kita masuk ke dalam kesimpulan dari makalah kami, yaitu IMP telah menerapkan konseptual framework PSAK 201 dan PSAK 207 secara komprehensif sesuai standar akuntansi di Indonesia. Pengakuan pendapatan dan bebannya dilakukan dengan tepat, menggunakan biaya historis dan nilai wajar secara selektif. Lalu, laporan keuangan IMP juga disusun dengan transparansi tinggi, mencakup pengungkapan kebijakan akuntansi, risiko, dan transaksi pihak berelasi. Lalu, PSAK 201 dan PSAK 207, laporan posisi keuangannya, laba rugi, dan arus kas itu disusun dengan sistematis dan rinci, menggunakan metode langsung untuk arus kas. Lalu, kinerja keuangannya, meskipun ada penurunan pendapatan bersih, laba bersih meningkat berkat pengendalian beban dan optimalisasi pajak, mencerminkan pengelolaan yang efisien. Demikian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.